mufaraqah fayalzamuhu niyatuha fawran wa illa batulat. Maka kalau imamnya sudah tahu sholatnya tidak sah, justru kita wajib mufaraqah seketika mungkin. Kalau tidak, sholat kita batal, harus ulang dari awal lagi. Wa illam yutabi'uhu ittifaqan kama fil majmu'. Meskipun kita tidak mengikuti gerakan imam, kalau tidak niat mufaraqah, maka ini tetap membatalkan sholat kita. Nah, ini bab tentang sholat jamaah. Monggo, saya kira sampai ini dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nggih, monggo Pak Roso. Ini kan dari masalah jamaah yang tadi disampaikan. Nggih. Saya mau menanyakan yang kalau seandainya ada salah satu jamaah itu tidak suka dengan imamnya, nah itu lebih baik jamaah atau lebih baik sholat sendirian gitu loh. Nah, kalau hanya soal ya itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kalau terpaksa itu sudah ada di satu jamaah, itu kan tidak suka kan belum dulu ya. Nah itu bisa mufaraqah apa tidak? Ya itu tetap ya saya kira yang pertama itu lebih baik jamaah apa tidak, atau sholat sendiri, atau kalau sudah terpaksa sudah itu bisa mufaraqah apa tidak? Nah, kalau misalkan soal cocok dan tidak cocok ini kan persepsinya bukan persepsi agama, Pak. Bukan, agama itu tidak, karena ini kan subjektif. Orang cocok nggak cocok itu kan subjektif. Maka agama tidak akan pernah menilai dari subjektivitas sama sekali. Jadi madhab subjektif itu nggak dipakai dalam agama. Maka tetap berarti substansinya jamaah jauh lebih utama daripada sholat sendiri. Meskipun kita nggak suka sama imamnya. Karena itu subjektif loh. Agama itu tidak pernah mengembalikan sesuatu dilihat daripada sudut pandang kemudian dinilai secara subjektif. Enggak. Agama itu akan selalu bersifat objektif. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah ikut boleh tapi makruh, karena itu tadi mufaraqah tanpa udzur syar'i. Boleh-boleh saja, hanya saja makruh. Wis terkadung daripada khusude panjenengan ora oleh blas, wis mufaraqah bae mboten napa-napa, hanya saja makruh. Karena ketidakcocokan kita dengan imam ini karena ketidakcocokan kita dengan imam ini tidak masuk ke dalam udzur syar'i. Itu semacam itu nggih Pak Rosa. Makanya kan sebenarnya idealnya seorang imam ini adalah imam yang memang ya sudah diridhoi oleh jamaah itu. Itu idealnya memang demikian. Makanya kan termasuk imam yang ideal itu adalah imam yang paham betul kondisi daripada jamaah. Oh, jamaah ini sukanya ini ya, itu harus diikuti. Itu idealnya seorang imam itu semacam itu. Oke, monggo. Nyambung ini masalah mufaraqah. Apa itu termasuk syar'i kalau imamnya senang buat modul dari imam ya, barangkali membaca surat Fatihahnya, tajwidnya dan suratnya tajwidnya luar biasa. Bagusnya dalam arti sebaliknya gitu. Bolehkah termasuk itu mufaraqah? Kalau misalkan sebenarnya kalau diukur dengan fikih, ketika bacaan Fatihah ini kan memang rukun sholat itu kan kemarin. Kalau hanya kurang panjangnya sedikit sih nggak apa-apa. Tetapi kan kalau memang sampai kurang satu huruf, ini kan kemarin kan termasuk bukan hanya satu huruf sih, kurang satu tasdid saja. Ini kan bisa membatalkan sholat. Karena ini rukun. Sebenarnya di situ. Kalau kita mau ideal sekali loh, wah ini bacaannya itu masya Allah, bagusnya luar biasa, yang seharusnya nggak panjang saja dipanjangkan. Nah kalau semacam ini maka boleh mufaraqah karena itu masuk udzur syar'i. Bahkan kalau kita yakin itu membatalkan sholat maka kita wajib mufaraqah. Kalau itu yakin membatalkan sholat maka kita wajib mufaraqah. Itu semacam itu nih Pak. Sebab ya ada lah orang yang kepingin jadi imam malah orang jamaah gitu kan, ada orang seperti itu. Oke, monggo. Tadi telah kita ketahui bersama bahwa syarat sholat jamaah yang baik itu didukung dengan adanya bangunan masjid yang dibangun dengan uang halal, kemudian kualitas imam yang
imam yang bagus, imam ya, Imam. imam yang bagus, kemudian aspek sosial keagamanya bagus, fasilitas bagus. Tapi ada satu persyaratan yang mungkin tidak terpenuhi. Oh, Ini sholat Jumat, Ustaz. Kalau ini jamaah itu hanya ada 10 orang. Yang saya tanyakan, sejauh mana keabsahan sholat tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apakah jamaah itu juga mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diharapkan dengan sholat jamaah tersebut? Itu yang pertama dulu, monggo. Oke. Untuk sholat Jumat ini kan pro kontra di antara 4 madhab, nggih. Maksudnya demikian. Bahkan di dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu kan yang muktamad 40 jamaah. Yang muktamad. Tetapi sebenarnya ada 13 pendapat. Oh, dalam madhab Syafi'i ada 13 pendapat ini. Disampaikan dalam Hasyiah Bajuri ada 13 pendapat. Artinya ada yang mengatakan kalau misalkan jamaahnya tidak 40, maka tetap boleh dilaksanakan sholat Jumat dan dikatakan sah. Ini madhab Syafi'i. Ya. Kalau madhab yang lain, ini madhab yang lain, ada yang mengatakan sholat Jumat itu cukup hanya dengan imam dan makmum. Imam Abu Hanifah ini kalau nggak salah cukup dengan imam dan makmum. Imam yang satu, makmum yang satu. Saya pikir berarti imam ini ya, makmum ini berarti jobnya double. Sekali jadi makmum tulen sama jadi muadzin. Imamnya jobnya double, jadi imamnya jadi khotib. Nah ini cukup. Kalau Imam Malik kalau nggak salah 12, Imam Ahmad bin Hambal 3. Artinya perbedaan pendapat di antara ulama ini yang kemudian membuka ruang bagi kita untuk bersikap lebih terbuka. Artinya kalau jamaahnya memang ada 10 yang primen maning, toh ada ulama yang mengatakan. Selagi di situ ada ulama yang mengatakan, sebenarnya ini peluang bagi kita itu untuk mengambil salah satu di antara pendapat tersebut. Meskipun tidak dengan pendapat yang muktamad, karena ini dalam keadaan terpaksa. Dan ini sejalan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fatwa Fiqhiyah Kubro. Beliau mengatakan kalau dalam keadaan terdesak kita boleh kok mengambil pendapat yang tidak kuat. 40 jamaah itu kan pendapat yang muktamad yang difatwakan. Tetapi kan ada pendapat yang mengatakan cukup 40, bahkan ada yang 41. 40 saja kan pro kontra. Imam dihitung atau tidak? Kalau imam tidak dihitung harus 41 kan? Ada yang mengatakan cukup 39, ada yang mengatakan cukup 32, ada yang mengatakan cukup 12, ada yang mengatakan cukup 4, ada yang mengatakan cukup 3, ada yang mengatakan cukup makmum dan imam saja itu sudah cukup. Ini di dalam sholat Jumat. Jadi sebenarnya masih banyak ruang kalau di dalam sholat Jumat, Pak Ratman. Jadi panjenengan kalau misalkan 10 jamaah saja, toh ada ulama yang mengatakan itu. Kalau di dalam madhab kita ada 13 kalau nggak salah. Tetapi bahwasanya jumlahnya berapa-berapa saya lupa. Kalau Imam Malik 12, kalau Imam Abu Hanifah itu cukup imam dan makmum. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kalau tidak salah 3. Sah tetap. Dan tidak wajib mengqadha atau mengulang sholat zuhur. Lah meskipun ini ada di beberapa ulama atau ada beberapa wilayah karena saking kehati-hatiannya nggih, saking kehati-hatiannya dan menjaga pendapat yang mutlak mengulang sholat zuhur. Ya, jadi setelah Jumat selesai, beberapa orang jamaah lagi sholat duhur ada di beberapa tempat. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, selagi masih ada yang mengucapkan maka ini tidak jadi masalah. Oke, terus. Mau terus satu mereka kawan. Ngaten nggih Pak Ratman. Monggo mboten kali. Jadi panjenengan ora usah bingung ki kudu nunggu 40. Ya ora teka-teka. Masalahe jamaahe tekae nunggu imame khotbah itu. Atau nunggu khotbahnya mau selesai baru penuh. Lah ini enggak selesai nanti. Kemudian kaitannya dengan pahala tadi tetap didapat. Oh, pahala tetap. Karena itu tetap sudah dianggap sebagai sholat jamaah, sudah dianggap sebagai sholat tetap. Tetapi kan bahwasanya pahalanya tetap dihitung sebagai pahala jamaah, tetapi kan pahala ini kan bertingkat lah.
Iya. Ya bisa jadi kalau saya katakan 25-nya orang yang sholatnya khusyuk itu, kalau kita logikakan biar masuk akal, ini 25 kerbau ini kan, 25 sapi, 25 kambing, 25 ayam, 25 anak ayam, 25 telur. Nah, telur saja ada telur ayam, telur bebek, telur apa itu ya. Nah, ini kalau kita logikakan semacam ini, kan ini tergantung kualitasnya. Itu semacam itu. Makanya pernah hadis atau kalau nggak salah hadis ini ya, orang yang datang sholat Jumat lebih gasik ini kan ka'annahu apa ya sih, ka'annahu apa itu, ka'annahu dabaha baqaratan, hadis ya. Nah, ini hadis yang paling gasik itu man baqara yang paling tabkir ini, yang paling gasik seolah-olah dia dapat sapi, nanti berikutnya dapat onta dulu, nanti berikutnya dapat sapi, berikutnya dapat kambing, berikutnya dapat ayam. Itu kan ada juga ya, terakhir telur. Kecuali kata Pak Eko, daripada ayam jago nggak bisa, lebih baik telur saja lah, saya ternak aja gitu, keluar jadi ayam juga. Nah, itu kan berarti logika hadis tersebut itu kan berarti membangun logika kepada kita ya, meskipun 27 tapi belum tentu 27-nya sama secara kualitas itu. Kuantitasnya sama, kualitasnya beda. Ngoten harapan. 27 kangkung. Aduh kangkung nih.